berjumpa kembali di ibadah offline hari ini. Bersama kami inilah Graci News. Puji Tuhan, hari ini kita sudah kembali beribadah secara offline. Ibadah offline diadakan sebanyak 2 kali di gereja, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Sementara itu, ada juga loh ibadah secara online jam 5 sore. Jadi, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkesempatan untuk ibadah di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online jam 5 sore melalui akun YouTube GBI Graci. Persembahan dan perpuluhan yang sudah saudara siapkan hari ini bisa langsung saudara masukkan di kotak yang tersedia di depan atau di dekat pintu masuk gereja. Dan saudara juga bisa melakukan persembahan melalui transfer atau virtual money. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalankan protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk jangan datang ibadah offline dulu ya. Lalu bagi saudara yang berusia di atas 60 tahun atau di bawah 12 tahun dan juga ibu hamil, diharapkan untuk jangan datang ibadah offline dulu. Dan jangan kumpul-kumpul setelah ibadah selesai. Ibadah kategorial seperti ABI, RBI, PBI, WBI, serta kegiatan tengah minggu lainnya untuk sementara masih dilakukan secara online. Demikianlah Warta Sepekan kita. Saya Septi bersama kru LED. God is so good and so you are. Have a nice Sunday. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin Anda dan saya tentu pastinya luar biasa dalam Tuhan. Amin. Dan kita kembali lagi berjumpa di ibadah online streaming. Dan sebelum kita memulai ibadah kita yang sangat luar biasa, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Yesus, kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk hidup Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah dan puji Yesus kita.
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi sama-sama serukan, oh tak pernah berakhir kasih setiamu, Tuhan, lalunya dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesus segalanya, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan, Yesusku, Kau segalanya. Oh, mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Oh, Kau teramat baik, Kau sungguh baik, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segalanya bagi kami, tiada yang menandingi kuasa-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat, berdaulat.
buat semua kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat memperhatikan dan peduli kepada kami. Allah yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan hadir, Engkau pasti melakukan sesuatu di tengah kami pagi hari ini. Kami percaya pagi ini Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada terobosan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biar firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Kami siap dikoreksi Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami bersatu hati kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Semua sehat-sehat. Sehat badani. Kantong juga sehat. Amin, haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya diberi judul pada hari ini, ya, hidup positif karena beriman. Hidup positif karena beriman. Kita buka kitab kita dari Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 31. Ya. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 31 saya bacakan secara cepat buat kita sekalian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, 30 kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami juga lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Haleluya. Nah, seorang kasih Tuhan kita tahu cerita ini, ya, bagaimana ada 12 pengintai ya diutus oleh Musa untuk memata-matai ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu bagi mereka. Nah, kalau saudara perhatikan yang diutus oleh Musa itu 12 orang itu bukan orang biasa. Mereka adalah para pemimpin ya dari suku-suku. Itu pasti orang-orang yang luar biasa. Tapi kita melihat ada perbedaan antara 10 orang dan 2 orang ya dari pengintai itu yang memberikan laporan yang berbeda dari apa yang telah mereka lihat ya. Nah, saudara kasih Tuhan, dan kita melihat saudara Tuhan bagaimana Yosua dan Kaleb ya dia mengatakan hal yang baik dalam laporannya. Dan itu yang membuat Tuhan sangat respect dengan mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa hanya mereka saja berdua tuh. Ya kalau saudara baca ya secara penuh ya peristiwa ini, cerita ini, hanya mereka berdua saja yang dari yang mereka semua itu yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, menikmati janji Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya, kita akan melihat ya dan meladani dari kehidupan Yosua dan Kaleb ini ya sehingga mereka mendapat respek Tuhan dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu sesuai dengan janji. Nah, kalau kita juga mau ya menerima janji Tuhan, ya hendaknya kita perlu belajar kepada kedua orang ini pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, saudara Tuhan, apa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb? Yang pertama, saudara Tuhan, mereka memiliki semangat yang menyala. Ya. Bagian lain firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ya.
Jadi bersemangat itu begitu luar biasa sama si Tuhan. Dia akan menentukan akhir ya, dari segalanya. Ya, dia akan memberikan respon yang positif dalam satu keadaan. Nah, saudara kasih Tuhan, ya kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat ya, menjemput janji Tuhan itu. Walaupun kita tahu ya, saat itu saudara kasih Tuhan, ya 10 pengintai yang lain memberitakan kabar yang berbeda. Ya, dan bahkan ya kalau kita perhatikan ya hampir boleh dibilang semua bangsa Israel itu ya marah kepada mereka. Ya. Dia mencoba menenteramkan, saya bisa bayangkan sama Tuhan, ya seluruh penduduk saat itu mungkin mau melempari dengan batu ya, mungkin mau membunuh mereka juga bisa, gitu kan. Tapi mereka juga begitu bersemangat ya. Mereka tidak menghiraukan sama Tuhan. Ya, apa yang mereka sama-sama lihat orang yang betul sama-sama mereka lihat tinggi besar gitu kan perawakannya. Ya, sama-sama, tapi dia tidak mempedulikan semua itu, termasuk ya bangsa Israel, rakyat saat yang mungkin juga mau melempari dia. Ya, dia begitu semangat. Ya. Jadi kita bisa melihat sama Tuhan ada satu kekuatan besar di balik semangat. Nah hari-hari ini kan dalam situasi seperti ini kan kata semangat ini ya seringkali ya kita dapatkan itu ya di media sosial, di grup kita, tetap semangat gitu kan. Ya, memang semangat itu begitu luar biasa. Ya. Semangat itu ya seperti menciptakan kobaran api gitu kan. Semangat itu seperti menyediakan bahan bakar. Ya. Dan saya saudara kasih Tuhan ya tidak pernah ketemu ya melihat atau tidak pernah menemukan orang-orang yang semangat itu kekurangan tenaga, nggak pernah. Orang semangat itu begitu luar biasa, dia tidak pernah kekurangan tenaga. Ya, seperti disediakan bahan bakar terus menyala. Nah selama semangat itu ada, tidak masalah sekalipun mereka gagal. Ya, bahkan bangkit lagi. Ya. Tapi kalau nggak ada semangat, udahlah loyo lah kita. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, Mazmur 84 ayat 2 mengatakan semangat jiwaku ialah rumah Tuhan. Hati dan tubuhku merindukan Allah yang hidup. Ya. Mazmur juga mengatakan itu. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak ada hal yang dapat menggantikan semangat. Kalau hal tersebut ya berhubungan ya dengan memberikan energi bagi talenta saudara. Jadi ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh semangat itu, saudara kasih Tuhan. Jadi semangat itu penting, apalagi hari-hari ini, saudara kasih Tuhan. Ya, kelihatannya semua mungkin buntu dan tidak ada jalan bagi kita. Semangat itu yang modal pertama. Semangat itu boleh dikatakan langkah pertama dari pencapaian kita. Kalau udah gak ada semangat, habis kita hari-hari ini. Kalau yang penting masih ada semangat. Semangat itu adalah langkah pertama dari pencapaian. Kolose pasal 3 ayat 23 juga mengatakan, apapun yang kau lakukan, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Seperti kamu lakukan untuk Tuhan, bukan manusia. Semangat. Mencintai apa yang saudara lakukan. Itu adalah kunci ya untuk ya mencapai pencapaian yang besar. Sulit bagi kita saudara itu untuk mencapai satu pencapaian besar yang besar kalau kita tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk melakukannya. Nah itulah kita perlu semangat. Sama-sama katakan semangat. Kalau kita semangat saudara Tuhan itu akan meningkatkan kemauan kita. Jadi semangat itu kalau dikatakan bahan bakar dari kemauan. Kalau kita punya ya kemauan tapi tidak punya semangat, ya udah tinggal kemauan aja gitu kan. Dan semangat kita itu saudara Tuhan itu merubah keharusan menjadi kerinduan. Ya kan? Baru-baru mungkin ya kita ya harus lah. Tapi dengan kita semangat itu akan menjadi kerinduan. Kita akan melakukannya dengan hati kita. Dan demikian saudara Tuhan semangat akan menghasilkan energi. Kekuatan yang begitu luar biasa. Waktu kita semangat, kita akan punya banyak kekuatan, punya banyak energi. Kalau boleh saya ingin katakan saudara Tuhan, saudara tidak perlu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, saudara tidak perlu menghasilkan ketekunan. Karena ketekunan kalau kita punya semangat, itu akan secara alami akan timbul. Betul Pak? Betul. Ya kan? Kalau kita punya semangat, ketekunan itu pasti akan timbul. Semangat itu
akan membantu kita untuk mencapai proses pencapaian. Tanpa semangat keinginan kita untuk mencapai sesuatu, ya, tidak akan tercapai sama si Tuhan. Karena perjalanan kita panjang dan berat, kita tahu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, semangat juga itu merupakan dasar keunggulan. Kadang-kadang kita banyak menemukan orang-orang yang sekolahnya juga nggak tinggi, gitu kan, nggak makan bangku sekolahan kata orang, gitu kan. Tapi semangatnya begitu luar biasa. Itu bisa mencapai keunggulan, dia bisa unggul dari orang yang pintar sama si Tuhan. Saya banyak temukan itu. Saya ketemu satu pengusaha biasa-biasa aja. Dia punya teman, saya kenal juga gitu kan, pintar sekolahnya. Tapi ya berbeda jauh dengan dia gitu. Semangat itu menentukan keunggulan. Ya bukan berarti saudara tidak boleh pintar, bisa pintar, puji Tuhan, haleluya gitu kan. Tapi semangat itu ya, membuat kita unggul dan membuat kita ya menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, modalnya itu saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, ya, yang pertama kita harus memiliki semangat. Situasi kelihatannya memang sangat berat, apalagi selama vaksinnya belum diketemukan. Ya kita belum tahu nih gitu kan. Bisa tahun depan awal sampai akhir tahun kita nggak tahu gitu kan. Bagi saudara yang punya deposito masih ada setahun 2 tahun di muka masih tenang-tenang ngipas-ngipas gitu kan. Tapi saudara yang udah cadangan depositonya duitnya tinggal 3 bulan mulai mikir, 1 bulan mulai orang Betawi bilang mulai empot-empotan gitu kan. Apalagi yang udah habis gitu kan, nggak tahu besok makan apa. Ya kan? Berat buat kita gitu kan. Tapi yang pertama adalah modal kita belajar dari Yesus. Yang penting semangat dulu. Amin. Ada semangat? Dompet sehat? Haleluya. Yang pertama semangat dulu. Ya, itu modal buat kita. Kalau enggak habis kita. Apalagi saudara ya kita yang punya anak 3 gitu kan. Ini berat. Harus kita mesti bangkit. Nah, yang kedua saudara memiliki respon yang positif. Nah, yang membuat Tuhan berkenan kepada Yosua dan Kaleb itu karena responnya yang pertama loh saudara Tuhan. Ya 10 orang berkata yang negatif, dia berkata yang positif, punya respon. Ya, dan Tuhan sangat senang dengan dia. Dan itu yang membuat Tuhan berkata gitu kan, yang lain akan mati di padang gurun kalau saudara baca ya dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab yang lain gitu kan, mati di padang gurun, marah Tuhan gitu kan. Tapi dia enggak nih karena awalnya pertama respon ya. Nah, saudara Tuhan, ya respon negatif itu tidak pernah akan menghasilkan sesuatu. Dan Tuhan ya sangat respect dengan mereka karena respon mereka. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, respon yang positif akan membuat kita berjalan atau sebaliknya melumpuhkan harapan kita. Yang penting responnya positif. Nah, kalau sikap kita benar, respon kita benar, percaya saudara, tidak ada penghalang bagi mimpi kita, bagi keinginan kita. Ya. Saudara kasih Tuhan, ya, bagi kita yang punya respon yang positif, tidak ada tantangan yang terlalu besar bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi ya, dan begitu menjagai bangsa Israel. Nah, kita mencatat bagaimana di siang hari maupun di malam hari, ya, Tuhan begitu menyediakan bagi mereka. Tapi karena rencana mereka tidak sama dengan rencana Tuhan, mereka berbalik menyalahkan Tuhan saat itu. Saudara perhatikan, ngegerutu kata Alkitab. Nah, Alkitab ya, gerutuan mereka itu. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan ya buat mereka. Mereka berpikir yang salah tentang Tuhan. Dan Alkitab selalu kasih Tuhan mencatat hanya Yosua dan Kaleb, Tuhan bilang hanya mereka berdua yang bisa masuk ke tanah Kanaan karena respon mereka. Ya. Ngegerutu. Jadi apapun yang terjadi, hendaknya kita sadar bahwa Tuhan punya rencana besar, termasuk situasi yang kita alami saat ini. Yang setuju katakan amin. Itu respon pertama itu menentukan saudara Tuhan. Satu kali ya ada satu keluarga ya punya seekor kuda, ya, perkebunan, dan satu kali ya ketika kudanya lagi dimandikan, ya tiba-tiba kuda itu lepas dan lari ke hutan. Kuda wanita lari gitu. Wah, sama si Tuhan ya apa mau dikata gitu kan, udah lepas nih, orang punya prinsip yang baik sekali. Tetangga datang ya biasa kan begitu, kasih simpati, empati gitu kan. Dia bilang pasti ya udah ada kebaikan lah. Udah ya
tetangga berempati tapi dibalik kan nyukurin juga, kadang-kadang kan suka begitu tuh, ya kan, teman atau tetangga. Apa mau dikata semua beberapa lama kemudian itu kuda balik. Gitu. Ternyata itu kuda perempuan bawa kuda laki-laki. Wih, bersyukur dia, puji Tuhan gitu kan, bersyukur. Ya. Tetangga datang lagi, oh puji Tuhan, syukur, biasa kan begitu kan, dapat berkat nih, haleluya, udah. Ya. Apa mau dikata sama si Tuhan? Ya. Tiba-tiba sama si Tuhan ketika kuda baru ini ya, kuda jantan ini lagi mau dijinakkan gitu kan, lagi mau, ya namanya baru kenal begitu kan. Tiba-tiba berontak, akhirnya nendang dia, singkat cerita akhirnya kakinya patah. Wah, si tetangga datang lagi, biasa begitu, kasih semangat, berempati gitu kan. Ya di belakang sih kadang-kadang nyukurin juga, syukur gitu kan, udah orang gitu, gitu kan. Ya udah mau kejadian mau nih bilang apa katanya, syukurin aja kata orang tua ini gitu kan, anaknya udah kena seperti begitu gitu kan. Nah apa mau dikata, beberapa waktu kemudian negara lagi terlibat peperangan. Akhirnya anak-anak muda dipaksa harus ikut ya, tentara, jadi tentara, bela negara. Dan apa mau dikata sama si Tuhan, ya tetangga itu anak-anak muda, ya, tetangganya dibawa untuk jadi prajurit. Ya. Nah anak dia enggak, kenapa? Karena kakinya patah, nggak bisa berperang gitu kan. Termasuk tetangganya tuh yang kasih semangat gitu kan. Dan akhirnya terjadi peperangan gitu kan. Banyak anak tetangganya pada mati gitu kan di dalam peperangan itu. Tapi anak dia nggak mati. Ya, karena nggak bisa ikut perang, kakinya kecelakaan. Nah, setelah dari cerita ini Tuhan kita melihat ya kita harus mempunyai respon yang positif. Amin. Di balik semua keadaan ini pasti ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Saya percaya dari kejadian ini akan lahir potensi-potensi besar. Akan ada lahir pengusaha-pengusaha muda, pebisnis baru gitu kan. Orang-orang yang luar biasa dari gereja ini. Amin. Tapi sih punya respon yang positif sama si Tuhan. Di balik tekanan, biasanya orang mestinya ketika ditekan gitu kan, pasti potensi itu keluar. Saya banyak temukan hari-hari itu masuk di gereja kami gitu kan. Yang tidak pernah keluar. Nah, bisa menghasilkan sesuatu. Bisa bertahan, mobil nggak jadi jual gitu kan. Cicilan rumah bisa kebayar, bisa makan lebih enak. Gitu kan, saudara kasih Tuhan. Respon dulu gitu kan, buat kita semangat. Nah, yang terakhir saudara kasih Tuhan, ya kenapa? Ya kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Yang pertama, yang ketiga saudara kasih Tuhan, mereka memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Nah, rahasia agar kita dapat selalu memiliki respon yang positif di saat menghadapi kesulitan. Itu adalah dengan dengan hanya memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya, kalau kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan. Ya, memang kita mungkin ada khawatir juga rasa-rasanya, tapi itu tidak membuat berlebihan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ya lebih besar, kuasanya lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu akan membuat selalu kita mempunyai respon yang positif. Nah, saya ingin mengajak kita sekali pagi ini untuk memaknai iman dengan benar sama si Tuhan. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 39 mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan. Dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang punya iman gitu, katanya punya iman. Ya, tetapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara pagi ini memaknai iman dan pengharapan kepada Tuhan itu secara benar. Nah, bagaimana kita memaknai iman? Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejujurnya ada banyak orang Kristen ya terlalu sempit ya di dalam memaknai iman. Nah, seringkali ada banyak orang Kristen memaknai ya iman itu sebagai formula yang ajaib, bim salah bim ala kadabra gitu kan. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Seringkali orang bisa memaknai iman bahwa pintu yang tertutup itu menjadi terbuka. Sesuatu yang kurang menjadi lebih. Sakit menjadi sembuh. Miskin menjadi kaya. Dari tidak ada menjadi ada. Iya kan, bukankah seringkali kita juga memaknai iman seperti itu? Pertanyaannya, apakah ini salah? Tidak ada yang salah sama si Tuhan. Bukankah Alkitab kita juga melihat mencatat bagaimana perkara-perkara yang supranatural
itu dilakukan oleh iman. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, ya, ingin mengatakan kepada saudara, kita tidak boleh mempunyai iman yang sesempit itu. Ya. Pertanyaannya bagaimana kalau sudah beriman tetapi tidak sembuh? Ya. Bagaimana kalau sudah beriman tetapi juga gagal? Bagaimana sudah beriman tetapi keadaannya semakin memburuk? Ya. Bagaimana sudah beriman tetapi tetap menderita? Apakah dia kurang iman dan atau Tuhan tidak peduli kepada iman kita? Nah, saudara kasih Tuhan, iman itu percaya. Dan percaya itu tidak ditentukan oleh hasilnya seperti apa. Amin. Tidak ditentukan oleh hasilnya seperti apa. Melainkan iman itu percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, bagaimana iman menjelaskan. Ya, bagaimana keperkasaan pahlawan-pahlawan iman. Mereka menaklukkan kerajaan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Menjadi kuat di dalam peperangan, memukul mundur musuh pasukan tentara-tentara asing. Saudara bisa baca itu dalam ayat 33 sampai 34. Tetapi jangan lupa bahwa iman itu juga membiarkan diri kita disiksa, diejek, dianiaya, dibelenggu, dipenjara, dilempari batu, digergaji. Kita mencatat dibunuh dengan pedang. Bahkan harus mengalami pelarian sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Iman itu kadang-kadang membawa kita kepada keberhasilan, kemenangan. Namun, saudara kasih Tuhan, iman juga terkadang membutuhkan kebulatan tekad untuk tetap bertahan di masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti ini. Dan kita melihat bagaimana Ayub yang memberi contoh itu begitu luar biasa. Ya, di dalam Ayub pasal 19 ayat 25 dia katakan, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Perkataan iman yang begitu luar biasa diucapkan oleh Ayub di kala penderitaan yang dialaminya begitu amat sangat. Yang mengajar kepada kita untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan setiap waktu. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita seharusnya mengarahkan mata iman kita tetap kepada Kristus. Seperti Ayub di dalam penderitaannya. Kalau boleh saya katakan komplit itu penderitaannya. Dia tetap mengarahkan pandangan matanya kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Philip Yancey. Dia berkata, seorang penulis Kristen, dia berkata, iman kita bukan didasarkan pada hasil baik seperti yang kita inginkan. Tetapi iman kita didasarkan pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali mutlak dan dia akan selalu menggenapi janjinya. Baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Sebetulnya iman seperti ini saudara yang dibutuhkan. Oleh karena itu pagi ini luruskan pandangan kita tentang iman itu. Cara singkat saya ingin sharingkan kepada saudara. Bahwa prinsip iman itu adalah percaya. Yohanes pasal 11 ayat 40 mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu, baru melihat sama si Tuhan. Banyak orang melihat dulu maunya, baru percaya. Hari ini kita belajar bahwa kita harus percaya dulu, baru melihat. Dan saya senang kasih Tuhan, sepanjang saya belajar Alkitab, selama saya mengikut Tuhan dari saya masih kecil, 40 tahun lagi, 4 tahun kurang lebih seorang Tuhan, saya mengikut Tuhan seorang Tuhan. Saya melihat bahwa prinsip Tuhan tidak pernah berubah. Yaitu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya seorang Tuhan. Di balik semua ini seorang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin. Percaya seorang Tuhan. Dan ini akan membuat kita mampu untuk tetap berdiri tegak dalam situasi keadaan apapun. Yang membuat kita bisa bersyukur. Yang membuat kita bisa punya pengharapan yang kuat. Dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini selama Tuhan. Dan prinsip iman yang kedua yang terakhir. Yang kita mesti sadari. Bahwa prinsip iman yang kedua adalah tomorrow will be better. Ada satu cerita di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 4. Saya bacakan sesingkat. Di situ dikatakan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 4.
Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya. Bangsa Israel dalam situasi peperangan saat itu, ya, 4 orang kusta ini ada di persimpangan jalan. Ya. Kalau diam di tempat, dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia masuk ke perkemahan tentara musuh, dia mungkin akan mati dibunuh oleh musuh. Kalau kita dalam situasi seperti itu, apa yang kita akan lakukan? Apa yang saudara lakukan? Saudara diam aja mati ini kelaparan? Kalau enggak, masuk dibunuh musuh. Bukan ke situasi ini mungkin seperti itu yang saudara alami. Diam yang nggak bisa apa-apa, ya deposito udah habis, duit udah habis nih. Tapi harus masuk apapun yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Nah, kita sering mendengar, ya, hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, banyak orang berharap seperti itu. Apa salah memiliki pengharapan yang seperti itu? Sekali lagi, tidak salah. Kita harus punya pengharapan, iman dan pengharapan bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Yang setuju katakan amin. Tentu saudara kasih Tuhan, ya, bukan hanya sekedar itu saudara kasih Tuhan. Ya, penting itu memang. Daripada kita cemas ya, tentang hari esok. Pengharapan ini perlu. Tapi bukan hanya sekedar itu saudara kasih Tuhan. Kita harus bertindak saudara kasih Tuhan. Kalau kita ingin menghasilkan ya sesuatu yang baik tanpa melakukan hal yang lebih baik dari hari ini buat esok, ya, tentu tidak kita akan dapatkan. Ada satu kata yang sangat baik sekali, saya suka ini. Ya, dikatakan tomorrow will not better unless you take 100% responsibility to make it better. Hari esok tidak akan menjadi lebih baik kecuali kita mengambil 100% tanggung jawab untuk membuatnya lebih baik. Kita harus ambil tanggung jawab ini, son. Dan 4 orang kusta itu maju masuk ke perkemahan musuh. Dan ketika mereka masuk ternyata tentara musuh udah kabur, udah gak ada. Dan mereka kita mencatat bisa menikmati makanan itu. Ya. Dan bahkan memanggil bangsa Israel lain untuk bisa menikmati. Sehingga mereka tidak kelaparan. Oh, saudara apa yang akan kita lakukan? Punya pengharapan oke, dalam situasi seperti ini. Tapi jangan lupa saudara, kita harus membuat hari esok lebih baik dari hari ini. Dan kita harus bertindak. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa diam-diam aja. Apalagi saudara sebagai kepala keluarga di tengah-tengah. Ya, keluarga hari ini. Mau diam makan tidur aja. Justru semestinya dalam situasi yang terpepet terhimpit saat ini. Mesti ada sesuatu yang baru yang saudara bisa kerjakan. Dan Tuhan buka itu. Sekian hari-hari itu masuk dalam jemaat kami tadi saya katakan. Kepepet bergerak dan Tuhan buka jalan. Gitu kan. Saya beberapa minggu yang khotbah di beberapa gereja juga saya kasih semangat aja sama si Tuhan. Dan ternyata ada satu ibu juga yang begitu semangat. Ternyata mereka mengalami Tuhan. Istrinya di PHK gitu kan. Suaminya di PHK. Membuatnya akhirnya mau gak mau. Ya bikin makanan gitu kan. Akhirnya laku. Dia pantesan semangat gitu kan. Di BPD kita bikin pasar berkat BPD. Saudara bisa masuk di situ juga. Walaupun kita masih belajar juga. Saudara si Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terpukul sama si. Apalagi maaf nih saudara kasihan gembala ya gereja yang masih kecil. Yang hidup dari pelayanan. Berat loh saudara. Saya ingin bagikan saudara yang punya beban untuk ini juga. Berat mereka. Belum dalam situasi seperti itu. Ya, jemaatnya juga datang kepada dia. Pak gimana ini Pak? Gitu, berat gitu. Pusing. Tapi di rapat DPD saya bilang kita gak perlu malu lah. Justru hamba Tuhan kita mesti jadi pelopor ada di depan. Kita gak usah malu gitu kan. Apa yang bisa kita kerjakan? Buat apa? Jual gitu kan. Jadi pebisnis gitu kan. Asal jangan lupa udah maju besok jangan lupa tetap jadi pendeta begitu kan. So, ternyata itu membuahkan hasil. Mereka mulai berani, nggak malu-malu lagi hari ini. Mereka yang masarkan, baik dari yang buat ataupun jemaat yang buat, dan bisa tercover. Belum itu saudara kasih Tuhan yang antar, ya Gojek itu jemaat juga. Harga Gojek gitu kan. Tapi yang nganter jemaat tuh, ya, dia saksikan nganter ke Cibubur 150.000. Cuman di sana ditelepon, Pak tolong ya ini jemaat saya nih, gitu kan. Kalau bisa ditambahin bonus. Tambahin lagi ongkosnya jadi 20.000, jadi 170.000. Bayangin saudara kasih Tuhan. Lumayan buat sehari, belum dari hari ke hari lewat aja tuh begitu. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita harus mengikut tanggung jawab ini. Kita punya iman dan pengharapan esok lebih baik, oke. Tapi hari ini kita mesti bertindak. Apalagi ya, anak-anak muda bisa membantu orang tua dengan teknologi hari-hari ini. Itu bisa gampang, tidak perlu modal besar. Ya. Ada yang beli di IKEA tuh barang peralatan kecil-kecil. Yang gede kan mahal susah. Peralatan-peralatan kecil yang mungkin selama ini tidak dilihat oleh mata gitu kan.
Dia masukin tuh di media gitu kan. Orang bisa beli itu lumayan menambah juga. Saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk tidak tinggal diam, ayo bergerak, bertindak. Ya, bukan hanya punya iman dan pengharapan, tapi juga bertindak. Ya. Dan itu ya, sesuatu yang besar Tuhan pasti terkerjakan dalam hidup kita. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarkan Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Hari ini, pertama miliki semangat. Amin. Miliki respon yang positif buat semua ini mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya percaya dari kejadian ini semua Tuhan. Ada peristiwa rohaninya. Tetapi secara jasmani saya percaya akan melahirkan orang-orang hebat dari gereja ini. Amin. Orang-orang hebat. Dan tetap memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Dan itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Ya, hidup positif dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan. Mari setiap jemaat. Seperti firman yang telah dinyatakan. Jika hamba juga membawakan firman dalam Galatia 2:20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku, untuk kita semua, untuk semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bila kita boleh mengangkat tangan kita semua, mari. Bersyukurlah atas setiap berkat yang datang daripada Allah Bapa kita di sorga. Semua hanya karena Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Kita semua telah disatukan oleh Roh-Nya, yaitu oleh Roh Kudus, yang terus yang akan bersekutu, yang akan membawa kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan amin. Terima kasih.